Oke, bismillah ya. Beliau mengomentari ini, kalau berita cepat itu ya, berita terkini yang langsung tiap detik, tiap peristiwa, begitu dia ada beritanya muncul, kata beliau, hampir selalu kualitasnya jauh lebih rendah daripada pelaporan yang mungkin dilakukan setelah satu peristiwa terjadi. Dan jurnalis punya waktu untuk memprosesnya. Jadi akan lebih valid, lebih dalam berita itu kalau jurnalisnya ada waktu cukup untuk ngolah dan menata beritanya. Tapi yang berita live terus-terusan itu biasanya kurang dalam. Kata beliau begini, seorang jurnalis terkenal baru-baru ini memberitahu saya bahwa mengikuti berita terkini di Twitter memberinya kesan bahwa ia menerima banyak informasi. Tapi menurut pengalamannya, menunggu hingga besok paginya untuk membaca artikel tentang berita tersebut di Washington Post hampir selalu membuatnya lebih terinformasi. Jadi berita besok harinya biasanya di koran yang cetak itu, ya karena jurnalisnya ada waktu untuk ngolah berita lebih matang. Jadinya beritanya jauh lebih dalam, lebih valid. Kecuali engkau seorang reporter berita terkini, biasanya kontraproduktif untuk mengekspos dirimu pada informasi yang tidak lengkap, berlebihan, dan seringkali bertentangan, yang dimuntahkan melalui internet sebagai tanggapan terhadap peristiwa penting. Kalau kita jurnalis sih ya memang harus mengikuti berita per detiknya. Tapi kita kan bukan jurnalis. Misalnya ada berita malam ini, kita membacanya besok kan tidak masalah. Kalau itu beritanya jauh lebih valid, lebih dalam, lebih lengkap daripada kita tahu detik per detik tapi kita dapat informasi yang dangkal. Jadi kata beliau, ya kecuali kalian jurnalisnya. Kalau tidak jurnalis ngapain sih? Kalau tidak terlalu urgent, kita harus mengikuti berita detik per detik. Jadi mungkin besok, saya tidak tahu ada tidak di sini yang masih rajin baca koran cetak. Mungkin masih ada, tapi nyari yang gratisan. Karena yang beli mulai jarang sekarang. Ini saya tidak tahu, mungkin tidak harus yang cetak, tapi berita yang sudah matang, yang sudah diolah dulu. Bukan, mungkin kan sekarang banyak kanal-kanal berita yang tiap detik, tiap ada berita baru. Ini menurut beliau ya, jauh lebih terinformasi dibandingkan informasi-informasi sesaat dari berita terkini. Baik, terakhir. Nah, materi kita puasa medsos itu materi terakhir ini sebenarnya ya. Jadi istilah beliau digital detox. Kita sudah terlanjur terkontaminasi, kita sudah terlanjur kecanduan. Berarti kita harus melakukan detox, pembersihan. Ini yang beliau maksud digital declutter, 30 hari penertiban digital. Jadi strateginya 3. Yang pertama, define your technology rules. Definisikan aturanmu bermain teknologi. Bikin aturan tentang cara bermain teknologi. Kemudian take a 30-day break. Pause sebentar, 30 hari. Ini yang saya sebut, saya tidak tahu kalian mampu apa tidak. 30 hari off dulu, kecuali yang sangat penting. Kalau sudah, reintroduce teknologi. Kita kembalikan. Yang tadi sudah kita buang, kita kembalikan. Tapi sekarang lebih fresh. Kita sudah tidak tergantung lagi. Itu sama seperti kalau dalam tasawuf itu sufi uzlah dulu, menjauh dulu dari dunia untuk melepaskan keterikatan.
Kalau sudah tidak terikat dengan dunia, balik lagi, yo ngajar lagi, yo berbaur dengan orang lain. Tapi sekarang sudah tidak terikat lagi, tidak tergoda lagi. Nah, ini sama dengan digital detox ini. Steady digital declutter. Yang dilakukan ini. Yang pertama ya, kalau kalian yang mengikuti ini, siapa tahu 30 hari kalian bisa, besok bulan Ramadan. Identifikasi teknologi yang akan kita hapus sementara. Temukan teknologi yang bukan bagian dari hal penting atau kebutuhan mendesak kita. Ini tidak penting, ini tidak urgent, itu kita buang. Apalagi yang sering menghabiskan waktu. Media sosial, game, aplikasi hiburan, dan lain sebagainya. Kemudian untuk yang tidak kita buang, tetapkan batasan. Minimal pakainya 30 menit sehari. Minimal pakainya 15 menit sehari. Di waktu puasa, malam hari. Kalau waktu puasa, subuh sampai maghrib tidak saya buka. Bukanya setelah maghrib itu pun 30 menit misalnya. Ini yang tersisa di situ. Tapi yang tidak penting sudah di-uninstall, sudah dibuang. Setelah itu, habiskan 30 hari tanpa teknologi yang sudah dihapus tadi dan yang masih ada digunakan secara efektif. Sisa waktunya gunakan untuk hal lain yang lebih penting. Yang lebih berguna, bermanfaat. Membaca buku, mengembangkan hobi, sosialisasi, meditasi, zikir, wirid, tahajud, tadarus, dan lain sebagainya. Ada banyak yang bisa dilakukan. Apalagi bulan Ramadan. Oke, setelah 30 hari ditinjau kembali. Ini sudah 30 hari, apa yang harus saya kembalikan ke gadget saya? Jadi ditanyakan dulu, apakah yang mau saya kembalikan ini benar-benar meningkatkan kualitas hidup saya? Apa saya mampu menggunakannya secara lebih sehat dibandingkan dulu? Apa bisa saya mengatur agar tidak kecanduan lagi? Ini pertanyaan itu. Pastikan itu, kalau memang oke, boleh diinstal lagi. Plus jangan lupa aturannya. Gunakan medsos misalnya 30 menit sehari. Tidak buka medsos sebelum jam 9 pagi. Tidak buka medsos setelah jam 9 malam. Nah, ini rumus kalian yang menetapkan untuk dirimu. Lakukan ini yang disebut detox digital. Biar kita lepas dari kecanduan, ketergantungan teknologi digital. Tetap pakai pada akhirnya, tapi sekarang tidak terikat lagi. Tidak ada itu pun masih bisa bahagia, masih bisa senang. Ada banyak aktivitas yang bisa kita lakukan. Nah, ini mungkin Ramadan besok ya bisa dipakai untuk strategi latihan detox digital ini. Mulai nanti tarawih hari pertama sambil menghapus, uninstall yang tidak penting kayak micet dan lain-lain tadi lo buangan dulu. 30 hari dengan aplikasi minimal di gadgetmu, itu pun dibatasi pemakaiannya, diperbanyak ngajinya, diperbanyak tajarusnya, ikut kajiannya. Bisa ada banyak yang penting bisa kalian lakukan. Hafalannya dikembalikan lagi. Dulu kalian hafal banyak, sekarang banyak lupanya. Kembalikan lagi bulan Ramadan besok. Idul Fitri boleh mempertimbangkan lagi. Kelihatannya saya bisa sudah 1 bulan tanpa itu. Perlu tidak saya kembalikan? Kalau perlu, mampu tidak saya mengendalikan diri tidak seperti dulu yang kecanduan? Kalau bisa masuk. Kalau masih belum, boleh dipending latihan lagi. Ini yang disebut steady digital declutter. Nah, ini syaratnya. Aplikasi yang akan kalian kembalikan, pastikan berkarakter 3 itu.
berhubungan dengan hal yang sangat bernilai untuk hidup kita, tidak sekedar menyenangkan, tidak sekedar menguntungkan, tapi bernilai tinggi, mungkin berhubungan dengan prinsip hidup, nilai hidup. Yang kedua, dia adalah cara terbaik. Kalau masih bisa diganti cara yang lain, ganti saja dengan cara yang lain, biar kita tidak tergantung. Dan yang ketiga, pastikan punya SOP, standar operasional prosedur. Rumus tadi loh, standar pemakaian. Kalau sudah punya ini, kembalikan yang tadi di uninstall, dikembalikan lagi. Untuk menghilangkan kecanduan kita. Baik, itu ya. Semoga teman-teman bisa mulai mempraktekkan ini besok. Makanya saya taruh akhir ini biar ingat nanti Ramadan kita latihan lah. Masuk kita kalah terus. Sekali-sekali kita yang mengendalikan. Bukan kita yang dikendalikan. Bukan berarti tidak penting-penting, tapi kitalah yang harus jadi penanggung jawabnya. Kita pengemudinya, bukan kita yang dikemudikan. Ada beberapa pengalaman yang tadi saya sebut ya, Cal Newport ini melakukan penelitian orang-orang yang melakukan ini. Ini beberapa komentar dari orang-orang tadi. Ada yang komentar begini. Beberapa hari pertama ternyata sulit. Kebiasaan adiktif saya terungkap dengan sangat jelas. Ternyata saya memang kecanduan, tidak bisa tidak bawa HP. Itu hari-hari pertama. Contohnya apa? Saat-saat ngantri, saat-saat santai di antara aktivitas, saat-saat bosen, saat-saat ingin menengok orang-orang yang saya idolakan, saat ingin melarikan diri, bahkan saat saya hanya ingin melihat-lihat, dan juga saat saya membutuhkan pengalihan. Setelah itu saya meraih ponsel saya. Kemudian saya ingat ternyata semuanya sudah tak hapus. Jadi sudah gatel tangannya ingin buka. Wah ini penting. Begitu dibuka, oh iya ya sudah tak uninstall tadi. Nah, ini memang fase-fase awal ini perjuangan sudah. Kalian harus kuat di fase-fase awal. Terus ketika saya pertama kali mengumumkan fakta bahwa saya tidak lagi menggunakan Facebook, orang di lingkungan profesional saya merasa heran. Ini orang lain yang diwawancara. Kok bisa ndak Facebookan lagi? Lalu saya tanya pada mereka, loh memang kenapa saya harus menggunakan Facebook? Tanya saya pada mereka. Mereka menjawab, ya saya tidak bisa memberitahumu secara pasti. Tapi bagaimana jika ada sesuatu yang berguna di sana yang kamu lewatkan? Ini jawabannya seperti tadi kan. Sering kita itu, nanti kalau ada yang penting gimana? Nanti kalau ada yang terlewat gimana? Padahal ya kenyataannya tidak ada sama sekali. Yang penting sudah lama, ya gitu-gitu saja. Tidak pakai juga tidak apa-apa. Nah cuma kita dikhawatirkan itu. Oh nanti kalau ada update terbaru, kalau ada nanti kita kudet dong, kita ketinggalan zaman dong, kita selalu ditakut-takuti begitu. Nah ini pengalaman orang kedua. Pengalaman orang ketiga, ini setelah selesai. Hari ketika saya selesai declutter, selesai latihan tadi 30 hari, saya bergegas kembali ke Facebook, ke blog lama saya, ke Discord. Gembira dan siap kembali beraktivitas. Lalu sekitar setelah 30 menit menjelajah tanpa tujuan, saya mendongak dan berpikir, kenapa saya melakukan ini? Ini kan membosankan. Ini sama sekali tidak mendatangkan kebahagiaan bagi saya. Kenapa? Setelah 30 hari, kalian kan tadi meninggalkan yang kalian uninstall tadi, terus mengisi waktu dengan hal lain. 30 hari mungkin cukup untuk membuat kalian beradaptasi, nyaman, asik dengan aktivitas lain selain gadget.
Mungkin tadi kalian melukis, mungkin tadi kalian masak, mungkin tadi kalian olahraga, mungkin kalian bermusik dan lain sebagainya. Pada akhirnya yang terjadi sebaliknya. Medsos dan lain-lain itu justru membuat kamu bosan. Gunanya apa sih saya melakukan gini? Rasanya kok tidak produktif. Jadi mindsetmu berubah. Yang semula tidak bisa meninggalkan, kemudian berakhir dengan apa gunanya saya lakukan. Kalian sudah mulai berjarak. Kalau tadi kan kecanduan, sama sekali tidak bisa meninggalkan. Jadi bukan kemudian tidak pakai sama sekali. Pada saatnya kalau memang perlu kalian pakai aplikasi itu, tapi kalian tidak berlama-lama buang-buang waktu melakukan yang tidak berguna, sekedar nyekrol yang tidak jelas tujuannya. Tapi kalian bisa menggunakannya secara efektif untuk kepentingan yang benar-benar penting. Nah, kalau sudah sampai di titik ini, alhamdulillah sekarang kalianlah pengendalinya. Bukan kalian yang dikendalikan. Baik, itu ya, semoga 30 hari besok selain puasa Ramadan, syarat dan rukunnya, kalian boleh bikin kurikulum sendiri untuk kalian, termasuk kurikulum puasa medsos. Biar tidak terlalu terjebak kecanduan di situ. 30 hari puasa medsos. Ini menurut Cal Newport. Cuma ya tentu saja sesuai situasimu ya. Nanti jangan sampai, Pak saya kerjanya jadi operator medsos ya Pak. Ya kalau gitu ya jangan kemudian kamu uninstall, kamu dipendungi sama perusahaanmu. Pak saya bagian yang kayak apa CS yang di depan itu ya Pak, yang bagian jawabi komplain lewat Facebook lewat itu. Ya kamu jangan di uninstall, kamu tidak bisa jawab nanti. Ya ngerti sendirilah situasimu, kondisimu ya. Sesuaikan dengan kondisi konkretmu. Pak saya sedang bikin skripsi tentang Facebook ya Pak, masa saya uninstall? Yo wis sing waras ngalah. Ya kadang-kadang kan ngeyelmu kayak gitu di Facebook itu, di Twitter kadang kan orang itu ngeyelnya kayak gitu. Kalian tahu situasimu, masa harus dijelaskan sampai detail satu-satu begitu. Jadi prinsip umumnya begini ya, di lapangan kalian sesuaikan dengan situasimu masing-masing. Baik, saya kira itu ya teman-teman. Untuk malam hari ini sesi terakhir dari ngaji filsafat sebelum Ramadan. Insya Allah nanti kita lanjut lagi setelah Idul Fitri. Ya di bulan Ramadan kelihatannya ada kegiatan. Jadi masih ketemu saya mungkin, tapi tidak dengan judul ngaji filsafat. Karena ngaji filsafat kan setelah Isya kayak gini, nanti kalau tidak libur kalian tidak tadarusan, tidak terawih. Ada yang lebih pokok. Tentu saja jadikan momen Ramadan untuk perbaikan, peningkatan kualitas diri kita. Jadi Allah sedang memberi kita kesempatan besar. Agak break sebentar dari kesibukan rutinitas kita. Tadi kan ada sedikit uraian bagaimana yuk kita menghidupkan high quality solitude di bulan Ramadan ini. Kesendirian tapi yang berkualitas. Meningkatkan kapasitas dan kualitas diri kita. Sekecil apapun itu, biar nanti ada momen untuk kita mensyukuri, alhamdulillah ya Allah kita diberi bulan Ramadan. Jangan sampai nanti kita menyesal, ya Allah ternyata 1 bulan Ramadan saya tidak dapat apa-apa. Manfaatkan bulan Ramadan yang akan datang semaksimal yang kita mampu. Baik, saya kira itu ya teman-teman. Untuk malam hari ini insya Allah ketemu lagi nanti setelah Idul Fitri. Saya akhiri sekian. Wallahul muwaffiq. Wallahu a'lamu bissawab.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.